Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'an wala durran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani su in ana illa nadhiru wa basyir liqaumi yu'minun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih dipertemukan lagi pada kesempatan yang sangat cerah dan bahagia ini untuk meneruskan kajian kita seputar Quran hadis, ya, tafsir hadis. Temanya adalah sihir milenial dan topik yang terkait dengan itu kali ini kita akan menanggapi balik komentar seorang kawan gitu ya. Nanti kita akan ulas itu. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita, ya, rizki, keluarga, sahabat, ilmu, lingkungan, teman-teman, keluarga semuanya bisa bermanfaat dan berkah, mensupport kita untuk bisa selamat dan bahagia fid dunya wal akhirah. Seluruh kehidupan kita penuh dengan keberkahan dan kemanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi pernah ya suatu hari itu kawan menanggapi tulisan saya terkait dengan video kemarin yang sudah saya ceritakan tentang kritik matan hadis sihir. Ya, jadi kritik matan hadis sihir itu. Lah setelah kita kaji sanadnya, kemudian kita tinjau secara kritik matan hadisnya itu, dan memang hadis itu tidak bisa dipakai. Karenanya memang hadis itu saya diskualifikasi. Jadi kita diskualifikasi, tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebuah hadis sahih. Ya, lah kawan itu menanggapi, kata dia yang pertama tentang positivistik atau tentang positivisme, ya, bahwasanya kata dia kenyataan itu, realita itu tidak hanya fisik yang fisika, tetapi juga metafisika, kata dia. Gampangnya alam ini, kehidupan ini tidak terdiri dari hanya yang tampak-tampak, yang zahir-zahir saja, tapi juga ada sesuatu yang gaib, kata dia. Ya, lah jadi kalau hanya diukur dengan kacamata positivistik atau positivisme, ya, maka itu sangat gegabah, kata dia seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, apalagi ya, hadis sihir itu dibangun dengan pondasi yang sangat kokoh, yaitu sahihnya sanad. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadis itu kata dia justru memperkuat Al-Quran, ya, bahwasanya Nabi itu manusia biasa yang bisa sakit, ya, bahkan bisa kalah dalam peperangan, ya, di dalam perang itu bisa kena panah, bisa kakinya berdarah, bisa giginya rompal, dan seterusnya, termasuk kena sihir. Kata dia seperti itu. Jadi kena sihir itu, kata dia, adalah menguatkan Quran bahwasanya Nabi itu manusia biasa. Ya. Jadi kali ini kita akan menanggapi balik tiga hal itu, rekan-rekan sekalian. Ya. Oke. Yang pertama, tentang positivistik atau tentang positivisme. Ya. Di dalam filsafat, ya, itu maksudnya adalah kebenaran itu hanya diukur dari kacamata sains atau dari kacamata positif atau dari kacamata penelitian ilmiah empirik saja. Ya.
Lah, tentu saja kalau hal itu dialamatkan kepada kita, ya, itu tentu saja tidak masuk rekan-rekan sekalian. Kenapa soalnya? Teman-teman bisa cek di video sebelumnya itu bahwasanya saya mendekati hadis sihir itu tidak hanya dari sisi positivistik saja, tidak hanya dari sisi sains atau akal sehat saja, tetapi dari sisi Al-Qur'an dan juga dari sisi sejarah itu. Bahwasanya dari sisi Al-Qur'an, dari sisi sejarah, dari sisi sains salah satunya memang karena itu memang kaidah kritik matan yang dicetuskan oleh ulama hadis, maka hadis itu memang diskualifikasi gitu. Tidak masuk syarat hadis sahih atau matan yang sahih. Ya. Jadi tidak benar hanya diukur dari kacamata empirik saja atau sains saja, tidak benar. Ya. Lalu berikutnya seakan-akan saya tidak percaya atau tidak meyakini sesuatu yang gaib atau yang metafisik. Ya, itu tidak benar. Tidak mungkin karena hal-hal yang gaib atau yang metafisik itu memang diceritakan di dalam Al-Qur'an alladzina yu'minuna bil ghaib misalkan, yaitu orang-orang yang beriman kepada al-ghaib. Tetapi ingat rekan-rekan sekalian, di sini bukan gaib sembarangan, bukan metafisika sembarangan, tetapi metafisika atau gaib yang tertentu ya. Kalau di video yang lain teman-teman bisa lebih dalam, ini sudah saya ceritakan itu. Itu redaksinya ghaib, al-ghaib, ada alnya. Ya, jadi lil ma'rifah, untuk ma'rifat, untuk tertentu. Kalau teman-teman belajar bahasa Inggris seperti the book, kata the, artikel the. Kalau orang mengatakan ghaibin, itu bisa ghaib yang ngelambiar kemana-mana. Ya, bisa ngelambiar kemana-mana, ghaib apapun ya. Tetapi redaksi Qur'annya adalah al-ghaib, ghaib tertentu, yaitu ghaib yang hanya diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Hanya itu kegaiban yang kita imani. Ya. Hanya itu kegaiban yang kita imani, bukan sembarang ghaib. Kalau orang mengatakan book, ya buku apapun bisa termasuk. Tapi kalau sudah orang mengatakan the book, buku itu loh gitu. Jadi tertentu, ya. Sama dengan al itu, al-ghaib. Ya, kalau orang mengatakan ghaibin, ya itu bisa ngelambir kemana-mana. Tapi kalau sudah al-ghaib, maka itu khusus tertentu pada ghaib yang diinformasikan oleh wahyu, oleh malaikat Jibril, oleh Allah, ya Al-Quran itu. Ya, jadi tidak ngelambir kemana-mana, bukan ghaib sembarang ghaib. Ya, saya pernah ketemu orang itu ya ghaib sembarang ghaib itu tadi. Katanya Allah itu maha kuasa menyamar jadi atau berubah menjadi tiang listrik, menjadi kucing, menjadi kupu-kupu. Ini ngelambiar kemana-mana namanya. Memang Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Tetapi Allah menjelma jadi kucing, menjelma jadi tiang listrik, menjelma jadi kupu-kupu, atau menjelma jadi apapun lah, jadi capung misalkan. Itu tidak ada informasinya di dalam Al-Quran. Maka kita haram menghayal-hayal, kreasi akal kita itu haram dalam hal itu. Ya, dalam hal akidah, syariat, hukum, ya itu haram. Akal itu berkreasi, ngelambiar kemana-mana itu. Jadi tidak sembarangan ghaib. Ya, bahkan Rasulullah saja itu ya di surat 7 ayat 188. Ya, seperti yang saya baca di depan tadi. Kul, katakan wahai Nabi, la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masya Allah. Aku ini tidak bisa aku ini membuat kemanfaatan dan kemudorotan untuk diriku illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Kalimat berikutnya, walau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma masanyasu. Andai aku ini tahu semua yang gaib, pasti akan aku berbuat banyak kebaikan. Wa ma masanyasu, dan aku tidak akan ditimpa kemudorotan, ditimpa kekalahan, ditimpa kesulitan dan seterusnya dan sebagainya. Termasuk nggak akan ditimpa sihir. Kenapa soalnya? Andai semua gaib itu ditampakkan semua pada Nabi. Misalkan ada Labid bin Al-Aqsa mau nyihir gini-gini, langsung Nabi itu tampak semua gaib seperti itu, maka
ya Nabi tidak akan kena celaka. Ya, wa ma masana su, andai walau kuntu alamul ghaib itu tadi. Lah, ya kemudian disebutkan Allah in ana illa nadhir wa basyirul liqaumi yu'minun, bahwasanya Nabi itu hanyalah pemberi peringatan dan kabar gembira bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang beriman itu tadi. Ya, jadi tidak sembarang gaib. Sekelas Nabi aja loh tidak ngarang-ngarang soal gaib itu. Soal akidah itu loh. Nabi itu soal gaib, soal akidah itu hanya berdasarkan wahyu Quran. Hanya berdasarkan Quran. Jadi kita pun seperti itu. Ya, kita mengimani semua informasi gaib yang ada di dalam Al-Quran. Kita tidak mengimani apapun yang gaib, tapi di luar Al-Quran. Gimana kalau hadis? Iya, kalau hadis sahih yang ada cantolannya kepada Al-Quran, iya kita mengimani itu. Yang penting ada cantolannya Qurannya, tapi jangan melebihi. Jangan sampai melebihi, karena tidak mungkin sekali lagi Nabi itu bisa tahu lebih informasi gaib itu melebihi Al-Quran itu mustahil. Ya, akan menabrak Al-Quran di sana sini. Banyak ayatnya beberapa yang salah satunya yang saya kutip surat 7 ayat 188 tadi. Bahkan ada riwayat dari Aisyah, ini Sahihain ya, dari Bukhari Muslim, disebutkan bahwasanya beliau Aisyah berkata, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Nabi itu akan tahu kejadian besok, barang siapa orang yang mengatakan bahwasanya Nabi itu akan mengerti, akan tahu kejadian atau kejadian yang akan terjadi esok, maka dia telah berbuat dusta yang besar terhadap Allah. Begitu kata Aisyah. Kemudian dikutip surat An-Naml ya, surat 27 ayat 65 itu insyaallah bunyinya Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Itu jelas. Ya, katakan itu kata ayat itu. Katakan wahai Nabi, tidak ada yang tahu apapun makhluk apapun, orang ya, atau burung atau apa ya, atau orang yang naik pesawat, orang yang ada di bumi maupun ada yang di langit, itu tidak ada yang tahu tentang kegoiban itu. Ya'lamu la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaibah illallah, kecuali Allah. Jadi yang tahu kegoiban itu, metafisika itu ya, itu memang hanya Allah. Dan saya sering berkali-kali ketika berbicara tentang metafisika itu kehati-hatian ini, itu memang saya selalu merujuk, kalau saya usahakan selalu merujuk terutama Al-Qur'annya. Karena Nabi itu halal gaib itu tadi hanya diberi informasi oleh Allah melalui wahyu itu. Ya, jadi tidak benar kalau misalkan saya tidak percaya metafisika ya, kemudian hanya diukur hanya dengan kacamata positivistik, itu tidak benar. Oke, itu yang pertama rekan-rekan sekalian. Yang kedua soal landasan atau pondasi yang kokoh, sanad yang kokoh, sahihain, muttafaq alaih, bahkan muttafaq alaih kata dia. Nah, sudah saya bahas itu padahal ya. Kalau soal kesahihan, kriteria kesahihan hadis itu bukan hanya dari sisi sanadnya saja. 3 dari sisi sanad, tapi ada 2 yang dari sisi matan. Ini harus dua-duanya harus sahih semuanya. Ya, kesahihan sanad itu tidak menjamin otomatis kesahihan sanad tidak otomatis menjamin matanya langsung otomatis sahih. Enggak, itu beda-beda itu. Ya, sanadnya dikaji dengan ilmu sendiri, matanya dikaji dengan ilmu sendiri. Meskipun muttafaq alaih, sahihain, katanya pondasinya kokoh, ya kalau matanya nggak sesuai kriteria kesahihan hadis, ya maka hadis itu tidak sahih gitu. Maka kita mendiskualifikasi hadis sihir tersebut. Ya, oke, itu yang kedua. Yang ketiga rekan-rekan sekalian, tentang bahwa hadis itu justru menguatkan Al-Quran, bahwasanya Nabi itu manusia biasa yang bisa sakit, bisa kalah perang, bahkan kena sihir. Ini rancu, dan menurut saya ini switch-nya itu loh, beralihnya itu logikanya nggak masuk. Ya, di depan itu betul, tapi yang ketiga ini salah menurut saya. Ya, Nabi manusia biasa, betul.
Nabi bisa sakit, betul. Nabi bisa kalah di peperangan, betul. Nabi bisa terluka di peperangan, betul. Tapi ketika Nabi kena sihir, ini yang salah. Ya. Kenapa? Karena sihir itu sudah urusan metafisika. Ya, itu bertentangan dengan Al-Quran. Kalau betul Labid bin Al-Asam itu bisa berinteraksi dengan jin, itu menabrak surat 7 ayat 27 misalkan. Itu jelas menabrak. Ya. Malah justru karena manusia biasa itulah semua ini diatur ya natural, alami di dalam sunnatullah, di dalam hukum alam yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Memang orang-orang zalim itu seperti yang kita kutip di surat 25 ayat 7 sampai 8 ya. Itu orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang ingkar itu, orang-orang yang enggak percaya pada kenabian dan kerasulan Nabi itu, mereka memang inginnya sesuatu yang mustahil, yang keluar dari hukum alam, yang keluar dari sunatullah ya. Itu maunya mereka. Ya, misalkan kita baca di surat 25 ayat 7 itu sampai 8. Ya. Waqala, kurang lebih begitu redaksinya. Mali hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhiran au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashuron. Ya. Kita coba perhatikan ini. Orang-orang yang zalim itu, yang ingkar kepada Nabi mengatakan, ini Rasul Nabi cap apa ini? Rasul model apa ini? Kok jalan-jalan di pasar? Kok masih makan-makan makanan gitu? Kalau betul dia Rasul, mestinya turun bersama dia, itu seorang malaikat atau malaikat yang turun, kemudian dakwah berdua dengan malaikat itu. Mestinya Rasul itu begitu, kata mereka, kata dia, kata orang zalim itu ya. Atau, kata dia, diturunkan harta kekayaan yang berlimpah ya dari langit diberikan kepada dia ya, atau diberikan oleh Allah itu kebun yang lebat dengan buah-buahan sehingga nggak perlu ke pasar, nggak perlu makan makanan, nggak perlu jalan-jalan ke pasar itu. Jadi seakan-akan Rasul itu harus non manusiawi gitu. Seakan-akan Rasul itu tidak alamiah, harus keluar dari sunatullah. Kemudian langsung dituduh orang yang zalim itu mengatakan in tattabi'una illa rajulan mashuron, kalian tidak mengikuti kecuali seorang laki-laki yang kena sihir. Itu masalahnya, bertentangannya tuh di situ gitu loh. Ya, justru kalau memang beliau itu adalah manusia biasa, ya mestinya nggak kena sihir. Ya mestinya nggak kena sesuatu yang goib, yang hayal, yang ngelambiar, yang keluar dari sunatullah. Ya, kalau kita mengatakan Nabi itu kena sihir oleh Labid bin Al-Asam itu, maka ini membenarkan pernyataan orang yang zalim itu bahwasanya Nabi kena sihir gitu. Lah ini pertentangannya di situ, kontradiksinya di situ. Maka kesimpulannya rekan-rekan sekalian, kita memang mesti mendiskualifikasi hadis sihir itu. Kita tidak memakai hadis itu karena terlalu banyak kontradiksi, pertentangan-pertentangan yang menabrak Al-Quran, sains dan fakta sejarah. Oke, itu klarifikasi saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.